Rasulullah SAW berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kalian. Carilah dia. Kalau berjumpa dengannya, minta tolonglah dia berdoa untuk kalian berdua. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sofak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya mengatakan, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji." Uwais tercenung. Perjalanan ke Makkah sangatlah jauh, lewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan ia membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Semakin hari, anak lembu itu semakin membesar. Dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot-otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia berlatih untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sofaknya. Hanya tinggal bulatan putih di telapak tangannya. Dan itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitaran Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kalian. Carilah dia. Kalau berjumpa dengannya, minta tolonglah dia berdoa untuk kalian berdua. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajibannya, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula pemborosan harta. Pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, ia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah orang yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh.
Bahkan mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembala domba orang di waktu siang. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, ia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi Muhammad semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua, renta, dan buta? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam, pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi Muhammad yang selama ini ia pendam tak dapat ditahan lagi. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais, seraya berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi Muhammad di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengannya, segeralah engkau berangkat pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan, sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tapi tidak dapat ia jumpai. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan agar cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang ke Yaman. Ia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayuhkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sampainya di rumah, Nabi Muhammad menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun.
Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Setelah itu, Nabi Muhammad memandang kepada Ali dan Umar bin Khattab, seraya berkata, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti, dan Nabi Muhammad kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah diganti pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah datang dari Yaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut serta bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar bin Khattab dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dia jawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tetapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian berdua. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Umar bin Khattab berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat ia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dia dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, di sana pun sudah banyak orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula
ketika orang hendak pergi menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke kuburan, luar biasa banyak orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyak orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu banyak orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang dikenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang pekerjaannya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang jati dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.